bersama Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Kakak Arni, kita sudah lama nggak menyapa adik-adik kita ya. Iya, Kakak ucapkan selamat tahun baru, tahun 2022. Wah, pastinya kamu semua sangat senang ya sudah merayakan Natal dan juga pasti sudah pada dapat hadiah. Tapi apakah hanya kamu merayakan begitu saja? Ataukah kamu sudah menerima Tuhan Yesus dalam hatimu sehingga kamu berkata, Tuhan Yesus lahir di hatiku dan memberi aku damai sejahtera. Adik-adik, kalau kamu masih belum menerima Tuhan Yesus di dalam hatimu, hari ini kamu bisa melakukannya. Karena di dalam cerita nanti kamu bisa tahu bagaimana cara kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan mulai, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kakak Arni akan berdoa untuk kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Berkati adik-adik saat ini, kiranya Engkau menolong mereka dalam kehidupan mereka. Berkati hati mereka supaya mereka boleh mengerti akan firman Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, pernahkah kamu diberikan pekerjaan istimewa oleh seseorang? Wah, mungkin kamu di sekolah diberikan pekerjaan istimewa oleh gurumu. Kamu sangat dipercaya oleh gurumu untuk memeriksa hasil ujian teman-temanmu. Atau kamu mungkin di rumah, kamu dipercaya mamamu untuk memegang uang yang begitu banyak jumlahnya di tokonya. Wah, demikian juga dengan Allah. Allah mempunyai pekerjaan yang sangat istimewa untuk diberikan kepada anaknya. Wah, yaitu siapa? Melalui ayat hafalan kita hari ini, kamu akan tahu siapakah dia dan pekerjaan apa yang dilakukan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 14b. Kakak akan membacakannya untuk kamu. Bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Wah, adik-adik, sekarang ayat hafalan ini kakak sudah salin di alat peraga. Kita akan baca bersama-sama mulai dari alamat, isi, kembali ke alamat. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 14b, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Sekali lagi adik-adik, 1 Yohanes 4 ayat 14b, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Dengan cepat, 1 Yohanes 4 ayat 14b, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Tahukah kamu arti ayat hafalan kita hari ini? Kakak akan menjelaskannya untuk kamu. 1 Yohanes 4 ayat 14b, bahwa Bapa telah mengutus anaknya, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sempurna. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia itu kudus. Dia tinggal di sorga. Menjadi juru selamat dunia artinya apa? Dia yang akan menjadi jalan bagimu. Dia akan menjadi penebus dosamu. Dia yang akan menggantikan hukuman dosamu. Wah, dosa itu apa? Segala sesuatu yang saya pikirkan, yang saya ucapkan, dan yang saya lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Wah, contoh dosa yang kamu pikirkan apa? Kamu besok berencana untuk mau menyontek. Itu adalah dosa. Wah, dosa yang kamu katakan apa? Kamu suka bicara kotor. Kamu suka maki-maki temanmu. Itu adalah dosa. Wah, yang kamu lakukan apa? Kamu diam-diam untuk mencuri rambutan. Itu adalah dosa. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kamu lakukan? Wah, kamu bisa membaca Alkitab setiap hari. Kamu bisa berdoa setiap saat kepadanya. Bukan hanya itu saja, tetapi kamu bisa ceritakan kepada temanmu bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Dia yang menggantikan hukuman dosamu. Dia yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosamu. Seharusnya kamu yang harus dihukum, tetapi Dia sangat mengasihimu. Bukan hanya itu saja,
dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Wah, bagaimana dengan kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu masih hidup dalam hukuman dosamu. Kamu masih terpisah jauh dari Allah. Wah, bagaimana supaya kamu dapat diselamatkan? Lewat cerita kita nanti kamu akan tahu bagaimana supaya kamu diselamatkan. Perhatikan cerita kita hari ini supaya kamu dapat mengerti. Mari kita kembali baca ayat hafalan kita hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Sekali lagi adik-adik, 1 Yohanes 4 ayat 14b, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Sekali lagi dengan penuh semangat, 1 Yohanes 4 ayat 14b, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Wah, pernahkah kamu melihat bintang? Pasti ya, kamu melihatnya pada malam hari. Ada berjuta-juta bintang di langit. Bahkan bintang-bintang itu kita juga bisa menemukan namanya di Alkitab. Allah menciptakan bintang-bintang itu punya tujuan. Ada yang menandai tentang musim, ada juga yang mengarahkan perjalanan para musafir. Wah, adik-adik, tahukah kamu bahwa melalui bintang beberapa orang penting mereka meneliti satu bintang yang sangat istimewa. Mereka disebut adalah orang bijak atau yang kamu kenal orang Majus. Wah, adik-adik, pada zaman dahulu di sebelah timur Israel tinggallah beberapa orang Majus ini. Mereka orang-orang penting dan mereka disebut ahli-ahli perbintangan. Wah, suatu malam mereka melihat bintang yang sangat istimewa dan mereka meneliti bintang itu. Ketika mereka menelitinya dan mereka tahu bahwa itu bintang, bahwa lahirnya seorang raja. Adik-adik, tahukah kamu mengapa Allah mengirim raja ini? Karena Allah mengasihimu. Allah, ia adalah Allah yang menciptakan kamu. Ia Allah yang sangat mengasihimu. Ia menciptakan gunung, ia menciptakan laut, ia menciptakan tumbuhan dan kamu. Dan baginya kamu adalah istimewa.
Di dalam buku Tuhan mengatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah adalah kudus, ia tidak pernah berbuat dosa, ia membenci dosamu, dan tetapi ia mengasihimu. Ia tinggal di surga, ia mau kamu juga tinggal bersama dengan dia. Allah mengutus raja ini untukmu karena ia mengasihimu. Para orang Majus itu ketika mereka tahu bahwa bintang itu lahirnya seorang raja yang luar biasa, wah, mereka bersiap-siap. Mereka melakukan persiapan mereka untuk pergi mencari raja yang lahir itu. Siapakah dia? Mereka terus pergi dari tempat tinggal mereka sebelah timur Israel, pergi. Wah, tahukah kamu, dari tempat mereka adik-adik ke Israel itu ada sekitar 6 bulan perjalanan. Wah, itu sangat lama, tapi mereka tetap semangat untuk pergi menemui raja. Mereka lalui, mungkin ada mereka malam hari, mereka harus berjalan karena mereka harus mengikuti bintang, dan mungkin siang hari mereka harus istirahat. Karena apa? Karena mereka melewati padang gurun, padang pasir yang begitu panas. Wah, tapi setelah mereka melalui hari demi hari, tibalah mereka di Israel. Wah, adik-adik, mereka bertanya kepada orang-orang pada waktu itu, di manakah raja yang lahir itu? Tetapi tidak seorang pun yang tahu tentang raja yang baru lahir itu. Wah, kabar itu terdengar kepada seorang yang memerintah saat itu. Dia tinggal di istana, namanya Herodes. Wah, adik-adik, ketika ia mendengar bahwa ada raja yang lahir, lalu ia memanggil para imam-imam, para tua-tua Israel, ahli-ahli agama Yahudi pada saat itu, dan bertanya kepadanya. Mereka berkata bahwa dia sudah dijanjikan 700 tahun yang lalu. Di dalam kitab Nabi Mika menuliskan bahwa ia lahir di Betlehem. Wah, adik-adik, Raja Herodes ketika ia mendengar hal itu membuat dia sangat gelisah. Ia takut kalau ia akan disingkirkan dan diambil tahtanya. Wah, adik-adik, tahukah kamu mengapa raja ini lahir? Karena ia mau menebus dosa kamu dan juga kakak. Tahukah kamu apa itu dosa? Yang kamu lakukan, yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saat kamu berbohong, saat kamu bertengkar, saat kamu menyontek, malas, itu adalah dosa. Kamu patut dihukum karena dosa kamu. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kamu, kakak, semua berdosa. Hukumannya kita terpisah dari Allah selama-lamanya, ditempatkan di tempat yang mengerikan. Adik-adik, tujuan raja ini lahir adalah karena ia mau menyelamatkan kamu dari dosa. Herodes ketika ia tahu bahwa lahir seorang raja, dan juga ia tahu bahwa orang Israel menunggu lahirnya seorang raja, bagi mereka ia menjadi takut. Ia memanggil para Majus itu diam-diam
Dan ia bertanya kepada mereka, bagaimana kamu tahu bahwa raja itu lahir? Mungkin mereka menceritakan kepadanya. Lalu ia memberitahu kepada mereka, carilah dia di Betlehem. Sebab melalui kitab nabi-nabi ia lahir di Betlehem. Adik-adik, orang-orang Majus itu mereka sangat senang. Mereka pergi mencari bayi raja itu. Mereka pergi dan mereka dituntun terus oleh bintang. Sehingga pada suatu mungkin malam hari, bintang itu berhenti tepat di atas kepala mereka. Dan di mana, tepat di rumah di mana bayi raja itu lahir. Wah, waktu itu diperkirakan raja itu sudah lahir 2 tahun yang lalu. Dia adalah Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat mungkin Maria dan Yusuf, mereka sangat kaget. Mereka melihat bahwa ada orang penting datang kepada mereka. Bahkan mereka sujud menyembah kepada bayi raja ini. Mereka juga membawa hadiah yang sangat mahal pada waktu itu. Mereka membawa emas yang sangat mahal, biasa diberikan untuk hadiah kepada raja. Mereka membawa kemenyan, biasa digunakan untuk untuk dibakar di rumah kudus Allah, dan juga namanya adalah kemenyan. Dan juga mereka membawa mur, wangi-wangian yang sangat mahal. Semua ini mereka persembahkan kepada raja. Adik-adik, mereka berlutut, mereka menyembah kepada Dia. Maukah kamu juga menyembah kepada Tuhan Yesus, yaitu kamu menghormati Dia dalam setiap kehidupanmu? Ya, bagaimana kamu menghormati atau menyembah? Yaitu ketika kamu memuji Dia dan hormat kepadanya setiap saat. Ketika kamu berdoa, kamu sedang menghormati Tuhan. Ketika kamu memuji Dia, kamu sedang menyembah kepadanya. Bila kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Allah mau kamu hanya menyembah kepada Dia saja. Dia tidak mau kamu menyembah kepada yang lain atau kamu menggantikan Dia dengan yang lain. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Filipi 2 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah mau hanya Yesus yang ditinggikan di dalam hidupmu. Ketika kamu berdoa, kamu memuliakan Dia. Ketika kamu rajin ke gereja, kamu sedang menyembah kepada Dia dan memberi hormat kepadanya. Adik-adik, orang Majus ini mereka memberikan hadiah yang terbaik dan mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus yang baru lahir. Wah, mereka sangat senang. Mungkin juga mereka bercerita bagaimana mereka mengetahui kelahirannya. Mereka bercerita kepada Maria atau kepada Yusuf. Mereka sangat gembira dan mereka ingin menceritakan dan memberitahukan kepada Herodes tentang bayi raja ini. Tetapi melalui mimpi, Allah memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh atau tidak usah pergi kepada Herodes, dan Allah menuntun mereka kembali ke negaranya. Tuhan juga mengingatkan kepada Yusuf melalui mimpi, dan ia berkata, bangunlah, bawalah bayi itu dan juga ibunya pergi ke Mesir, sebab Herodes merencanakan untuk membunuh bayi itu. Dan aku akan memberitahukan kepadamu kapan kamu akan kembali ke sini. Wah, adik-adik,
Yusuf dan Maria bersama bayinya, mereka pergi ke Mesir. Adik-adik, tahukah kamu Herodes ia merencanakan untuk membunuh bayi Tuhan Yesus. Tetapi tahukah kamu bahwa tujuan Tuhan Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan kamu dari dosa. Ia adalah anak Allah yang sempurna, yang akan mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosamu. Ia yang akan membebaskan kamu dari dosamu dengan tangannya dipakukan di atas kayu salib dan kakinya dipaku untuk menghapus segala dosamu. Ingatkah kamu ayat hafalan kita hari ini di dalam 1 Yohanes 4 ayat 14 mengatakan bahwa Bapa telah mengutus anaknya. Ia mengutus untuk membuat kamu tidak perlu dihukum lagi. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ia mati, ia dikubur, tetapi ia tidak mati selamanya sebab ia berkuasa. Pada hari yang ketiga ia bangkit kembali dan ia tinggal di sorga. Ia juga menyediakan tempat bagi kamu yang mau percaya kepadanya. Adik-adik, Allah mempunyai rencana yang khusus bagi anaknya, yaitu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Herodes punya rencana untuk membunuh bayi Tuhan Yesus, tetapi itu tidak akan terjadi. Herodes memberikan perintah kepada seluruh pasukan, kepada tentaranya untuk membunuh setiap bayi yang baru lahir dari umur 2 tahun ke bawah. Wah, adik-adik, waktu itu mungkin banyak bayi yang harus mati karena kejahatan Herodes. Setelah itu Herodes mati dan malaikat Allah datang kepada Yusuf memberitahukan bahwa mereka boleh kembali ke negerinya. Mereka kembali dan mereka tinggal di Nazaret. Yesus bertambah menjadi besar. Adik-adik, Allah memberikan hadiah yang istimewa bagimu dan saya, yaitu Tuhan Yesus yang mati atas dosa-dosa kamu. Kamu sudah tahu bahwa kamu pantas dihukum karena dosamu, tetapi Allah begitu mengasihimu, Ia tidak mau kalau kamu dihukum. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Adik-adik, bagi kamu yang hari ini sudah mendengar Yesus lahir untukmu dan Ia mati juga untukmu mengampuni dosamu, maukah kamu percaya kepadanya? Dosamu diampuni dan kamu akan diselamatkan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Engkau mengutus Dia untuk mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Berkati kami, berkati anak-anak-Mu yang ada dimanapun Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dan sungguh-sungguh memuji menyembah kepada Engkau saja. Terima kasih untuk hari ini. Dimanapun adik-adik kami berada, Tuhan menolong dan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Kamu sudah mendengarkan cerita. Wah, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus berdoa. Ingat, jaga jarak, pakai masker dan rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.